semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Abirans dan Mama Story. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, dalam video kali ini Mama Abi ingin berbagi tips-tips sederhana menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Kalau kalian penasaran, saksikan terus videonya sampai habis ya. Siapa sih di dunia ini yang gak pengen merasa bahagia? Pasti semua ingin merasakan bahagia. Ya nggak, Mams? Ternyata kebahagiaan itu bisa kita ciptakan sendiri loh. Nah, seorang ibu dan seorang istri harus memiliki hati yang bahagia agar dapat menjalankan tugasnya sebagai ibu sekaligus istri. Nah, kalau ibunya happy, kalau istrinya happy, maka kebahagiaan itu akan tertular ke seluruh anggota keluarga, termasuk anak dan suami. Apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan agar bisa menjadi bahagia? Teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe ya. Nah, berikut ini tips-tips sederhana untuk menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Hal pertama atau hal dasar yang harus kita lakukan untuk menciptakan kebahagiaan adalah bersyukur. Nah, bersyukur ini kelihatannya gampang sekali ya kita lakukan, tetapi ternyata sering loh kita mengabaikan bahkan lupa melakukannya. Kalau kita lupa bersyukur, biasanya kita akan merasa sedih atau kita merasa ada yang kurang di dalam hidup ini. Nah, dengan bersyukur kita akan merasa lebih bahagia. Dengan bersyukur juga beban terasa ringan, kita juga lebih semangat, tidak ada beban pikiran untuk menjalani hari-hari kita juga lebih enteng. Nah, kalau para mami kadang susah untuk bersyukur, biasanya kita harus mengingat hal-hal baik yang sudah ada di sekeliling kita. Nah, mami kan punya anak-anak yang sehat, yang pintar, yang cerdas. Mami juga punya suami yang pengertian. Nah, hal-hal seperti itu akan membuat kita jauh lebih bersyukur. Tips kedua adalah mami bisa melakukan me time atau menyediakan me time. Tugas kita sebagai istri sekaligus ibu kadang menyita waktu dan pikirannya, Mams. Seharian bisa kita lakukan hanya untuk mengurus anak dan suami, mengerjakan pekerjaan rumah, memasak misalnya, membersihkan rumah, mencuci pakaian dan sebagainya. Mungkin rutinitas ini akan membuat kita lupa untuk menyediakan waktu untuk diri kita sendiri. Tapi ternyata Mams, ini sangat penting. Nah, mulai dari sekarang mami harus menyediakan waktu untuk diri sendiri. Ini bisa dilakukan dengan mami melakukan treatment ke salon, mungkin dengan krim bath, facial, atau mungkin luluran. Mami bisa melakukan me time ke salon ini mungkin 1 kali dalam seminggu. Oh ya, bagi mami yang tidak memungkinkan atau tidak memiliki waktu untuk pergi ke salon, me time ini bisa kita lakukan di rumah loh. Mungkin mami bisa krim bath sendiri di rumah, luluran sendiri, atau sekarang kan sudah ada klinik kecantikan atau salon kecantikan yang menyediakan layanan home service atau petugasnya yang kita panggil ke rumah untuk melayani kebutuhan kita. Nah, dengan melakukan treatment rambut, perawatan kulit, itu akan membuat penampilan mami selain lebih cantik, mami juga akan lebih happy. Ibu yang happy, anaknya pasti happy juga kan? Nah, sekarang kita ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini adalah melakukan kegemaran atau hobi. Setiap orang pasti memiliki hobi yang berbeda-beda. Mungkin mami hobinya masak, olahraga, mengerjakan kerajinan tangan, bercocok tanam, dan sebagainya.
Nah, melakukan kegemaran atau hobi ini dapat membahagiakan batin kita loh. Kita juga dapat merefresh kembali pikiran kita. Mungkin kita sedang penat atau mungkin kita sedang jenuh dengan rutinitas yang tiap hari itu aja. Ya nggak, Mams? Bagi mami yang hobi masak, mami bisa mencoba menu-menu baru atau membuat cemilan untuk si kecil. Selain kita dapat mengekspresikan ide-ide masakan yang ingin kita buat, kita juga dapat menyenangkan hati suami dan hati anak-anak kita melalui masakan yang baru. Mungkin mami bisa memasak masakan yang belum pernah mami masak sebelumnya, atau kue-kue cemilan untuk si kecil yang tiap hari ganti-ganti menunya. Nah, buat mami yang hobi masak ini juga dapat mengembangkan kreativitasnya dalam memasak dengan cara mempromosikan masakannya ke sosial media. Siapa tahu ada yang order kan, Mams. Misalnya mami mempromosikan kue buatan mami atau menu-menu buatan mami yang lainnya. Selain mami bisa mengekspresikan hobi mami juga bisa mendapat penghasilan dari hobi memasak. Nah, bagi mami yang hobi olahraga, mami bisa ikut kegiatan senam aerobik misalnya, atau mami bisa melakukan yoga di rumah. Mami juga bisa pergi, kalau mami mempunyai waktu, mami juga bisa pergi ke fitness center. Mungkin dalam seminggu itu bisa 1 kali pergi ke pusat-pusat olahraga untuk nge-gym misalnya. Melakukan hobi olahraga ini dapat menjaga kebugaran tubuh mami, yang pastinya dapat membahagiakan hati mami sendiri. Mungkin di antara para mami ada yang hobi makan kan? Nah, hobi makan ini tidak salah loh. Dengan memakan makanan kesukaan kita akan merasa senang dan bahagia. Tapi ingat ya, Mam, dalam porsi yang cukup. Jangan sampai berlebihan. Kita harus tetap menjaga bentuk tubuh kita dan kesehatan tubuh kita ya, Mam. Tips keempat adalah mami harus bergabung dengan komunitas tertentu atau bergaul dengan dunia luar. Nah, menjadi ibu rumah tangga tidak berarti kita menutup diri dari pergaulan luar loh, Mam. Mami bisa membentuk arisan atau bertemu dengan kerabat-kerabat sesama ibu rumah tangga mungkin dalam sebulan sekali ya, Mam. Melalui komunitas atau pergaulan sesama ibu rumah tangga yang lain, mami bisa saling bertukar informasi, misalnya sharing tentang masalah perkembangan anak, bisa mungkin tentang fashion, tentang menu masakan, dan saling sharing informasi yang bermanfaat dengan ibu rumah tangga lain. Pikiran kita juga semakin terbuka dan pengetahuan kita semakin bertambah dalam menjalankan tugas kita sebagai ibu dan istri ya, Mams. Tips yang kelima adalah belanja. Nah, banyak di antara kita ya, Mams, yang hobinya belanja. Oh ya, belanja ini bukan berarti shopping ke mall loh, Mams. Kita bisa belanja ke pasar. Dengan membeli buah, ikan, dan sayur yang segar, kita juga mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri. Nah, buah, ikan, dan sayur itu kita olah menjadi menu kesukaan keluarga kita, itu juga akan menimbulkan rasa bahagia loh, Mams. Jika mami mempunyai budget lebih, ke mall untuk shopping itu tidak menjadi masalah ya, Mams, asal jangan over budget ya, Mams. Untuk mami yang tidak memungkinkan keluar rumah untuk belanja, mami juga bisa dengan menggunakan aplikasi online. Mami bisa belanja online. Ketika barang belanjaan sampai di tangan kita akan merasa bahagia kan, Mams? Nah, bagian dari hati ibu ini sangat penting untuk merefresh kembali, dan kesehatan mental ibu sangat penting. Sekarang kita ke tips terakhir, tips yang keenam. Tips keenam ini yaitu liburan. Nah, liburan ini sangat penting ya, Mams, bukan hanya buat kaum ibu saja. Saya rasa semua orang butuh liburan. Mami bisa menjadwalkan liburan keluarga dalam setahun mungkin sekali atau 2 kali. Mami juga bisa menabung atau merencanakan liburan dari awal. Nah,
Nah, liburan ini dapat merefresh kembali pikiran para mami untuk menjadi ibu yang lebih baik dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu sekaligus istri. Nah, itu dia tadi tips-tips sederhana untuk menjadi ibu rumah tangga yang bahagia ya, Mams. Ingat, Mams, ibu yang bahagia, anaknya juga bahagia. Ibu yang bahagia akan menularkan kebahagiaan ke seisi rumah, ke seluruh anggota keluarga. Kebahagiaan itu tidak harus mahal loh, Mams. Kebahagiaan juga bisa kita ciptakan. Ibu yang bahagia, kesehatan mentalnya juga akan lebih bagus sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya sebagai ibu sekaligus istri dengan baik. Oke, Mam, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.